Teman-teman serius sekalian, ini juga ngajarin kita tuh kalau lagi sedih, kita kalau lagi stres karena satu masalah, hati kita lagi nggak karu-karuan, jangan diem di tempat. Apalagi kalau diemnya di tempat tidur. Hati-hati, jangan begitu. Tambah rusak kamu jadinya. Liatin nih, Allah Subhanahu wa taala kasih buat Sayyidah Maryam dalam keadaan seperti itu tuh. Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutban janiyah." Goyangkanlah pohon itu wahai Maryam. Kamu jangan diam. Goyangin pohonnya, bergeraklah. Jadi teman-teman, itu juga tuh mesti kamu perhatikan gitu kan. Jangan kebawa-bawa perasaan-perasaan kamu itu, jangan terus kamu bawa-bawa gitu. Jangan, ya oke, kamu sedih bener gitu. Kamu sedang khawatir, oke, kamu sedang apapun lah rasa-rasa yang gak enak kamu rasakan di dalam hati kamu. Tapi kamu jangan larut di dalam perasaan-perasaan semacam itu. Uzi ilaiki bijid'in nakhlah. Kata Allah Subhanahu wa taala, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu. Kemudian tusakit aliki rutuban janiyah, buah-buahan kurmanya akan berjatuhan kepadamu. Saudaraku sekalian, saya tahu persis pohon kurma tuh kayak apaan. Jangankan cuma sekedar digoyangkan. Saudaraku sekalian, itu kalau belum mateng yang didiemin berhari-hari di bawah tuh buahnya, itu nggak lepas-lepas. Kamu pernah tahu orang jualan kurma pakai itunya nggak? Pakai batangnya. Kamu tahu kenapa pakai batangnya? Karena memang buah kurma itu nggak gampang jatuhnya. Buah kurma itu nggak gampang putusnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bikin Sayyidah Maryam, kamu gerak-gerakin aja Maryam, kamu goyang-goyangin aja, kamu gerak-gerakin aja. Huzi ilaiki bijid'in nakhlah. Nanti tuh kami akan turunkan kepadamu buah-buahan kurma yang matang. Udah tuh, bakuli washrobi. Kamu kalau lagi sedih, kita nih kalau sedih perempuan nih, ada dua sih memang ya. Ada yang larinya ke makanan, ada yang malah nggak mau makan. Sayyidah Maryam sepertinya tipenya adalah perempuan yang kalau sedih beliau nggak mau makan. Gitu. Allah kemudian perintahkan, fakuli, Maryam, makan ya nak. Washrobi, minum ya nak. Waqarri aina, tenangkanlah hatimu sayang. Fa imma tarayanna minal basyari ahada, nanti kalau kamu ketemu sama orang, kamu tinggal bilang aja, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Kalau ada orang nanya-nanya, kamu bilang aja, maaf saya lagi puasa bicara. Sampai diajarin loh sama Allah jawabannya. Kamu tinggal bilang aja, saya lagi puasa bicara, saya nggak akan berbicara dengan manusia pada saat-saat seperti ini. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu ila akhiril ayah. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, ini yang saya mau sampaikan sama kamu adalah bahwa Sayyidah Maryam ketika didatangi laki-laki tersebut, malaikat Jibril yang kemudian datang berupa cowok yang paling ganteng ini ya, beliau menjaga dirinya, beliau tidak mau terlibat dengan apapun yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu kepengen Allah peduli kepada hatimu, tinggalin dosa. Jangan pacaran. Jangan mencintai yang tidak halal bagimu. Kalau kamu mau seperti itu, mau ada seseorang lain yang lebih peduli kamu rasa dengan rasa hatimu, Allahnya akan lepas tangan. Dan kalau sudah Allahnya gak mau ikut campur sama kamu, masalah kecil jadi berat. Masalah sederhana jadi ruwet. Udah deh, yang paling ngertiin kita itu Allah Subhanahu wa taala, teman-teman saudaraku sekalian. Karenanya kemudian tinggalkan dosa-dosa. Mau pengen Allah peduli dengan rasa hati kamu? Ada yang suaranya terbuka ya? Oke. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi kerjain ketaatan. Kerjakan apa yang Allah mau, agar Allah memberi kepadamu yang kamu mau, agar Allah peduli kepada rasa hatimu. Kerjain yang Allah mau. Kemudian yang keduanya, tadi yang saya sampaikan adalah untuk tinggalkan dosa-dosa.
Kemudian yang ketiganya, teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, adalah untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Yang bagus hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan juga kepengen dimengerti, kita harus mengertiin orang lain. Maksudnya kalau kita kepengen nih suami kita ngertiin kita, kan kita mesti ngertiin dia juga gitu. Demikian pula dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu pengen Allah mengingatmu, kamu harus ingat sama Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kamu harus sering-sering ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan ditinggal, kemudian zikirnya jangan ditinggal, Qur'annya jangan ditinggal, sholawat kepada Nabi Muhammad juga jangan tinggal. Sebab Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mendekat juga kepada jalan kekasihnya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat kan kita nyebut nama Allah juga, selain kita menyebut nama kekasih Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadkuruni adkurkum. Kamu ingat aku akan ingat kamu. Kamu lupa padaku, kata Allah, nasullah fa ansahum dzikra anfusihim. Mereka sih salah sendiri, kata Allah. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka semuanya itu. Kemudian yang terakhir, kalau kamu ingin Allah Subhanahu wa taala peduli kepada rasa hatimu, kesedihanmu dan seterusnya, yang harus kamu lakukan adalah cari kawan-kawan, orang-orang, bergaul dengan orang-orang yang orang-orang itu mengingatkanmu kepada Allah, dan jangan mau-maunya berkawan dengan orang-orang yang mendekatkanmu kepada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkanmu kepada dosa, yang mendekatkanmu kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau seperti itu, Allahnya jadi jauh sama kita, dan kalau udah Allahnya jadi jauh sama kita, Allah tidak lagi peduli kepada rasa hatimu itu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna buat kita semuanya. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga dapat diamalkan.